Bab 86. Happy Literasi All. Bersyukur atas kepulangan dan kesehatan Queen, mereka mengadakan acara makan malam sederhana, hanya mereka beserta keluarga, berhubung usia bayi Zidane yang masih kecil sehingga mereka memutuskan makan malam di rumah saja. Steph, memang baby Kalista sudah bisa bicara? Ya, tadi kok aku dengar dia memanggilku, tanya Queen di sela-sela menikmati makan malam. Iya benar, aku juga dengar kok, tapi setelah itu gak pernah lagi bicara hingga detik ini walaupun aku ajak dia bicara, timpal Arya membenarkan. Jangan asal ngomong kalian, secerdas-cerdasnya anak, gak mungkin bisa bicara pada usia 5 bulan, ucap Stephen setelah menelan makanannya. Tapi kami dengar, kok tadi, bantah Queen ngotot dengan pendengarannya. Cek, aku yang gendong tadi, asal kalian lupa, yang aku dengar hanya mie doang, bantah Stephen tak mau kalah. Astaga kalian baru aja ketemu sudah bertengkar hanya karena bayi kecil itu. Mungkin Nyonya Bos terlalu gembira melihat baby Kalista yang tiba-tiba minta digendong. Akhirnya Nyonya Bos dan Pak Bos mendengar mereka dipanggil oleh baby Kalista, padahal sebenarnya gak seperti itu, ucap Zidane menengahi perdebatan mereka. Terserah kalian ajalah, yang terpenting baby Kalista tetap mengenali kami, ucap Arya mengalah untuk pertama kalinya. Oh ya, siapa nama baby girl kalian? Tanya Queen setelah terdiam beberapa saat. Sanas Putri Buana, jawab Zidane melirik bayi mungilnya yang tertidur di box bayi yang sengaja mereka letakkan di sofa ditemani oleh Rima. Jaga baik-baik menantuku, ujar Arya asal. Kalian gak kasihan sama aku yang belum punya calon? Tiba-tiba bahas aja calon istri untuk pria kecil itu, omel Stephen tak terima. 1. Itu salahmu sendiri mengobrol bibir sana-sini, mana ada wanita yang sudi dinikahi oleh pria mesum sepertimu, balas Arya meledek Stephen. Yang penting kan gak menebar benih kemana-mana sembarangan. Benihku hanya untuk istriku kelak, hanya aktivitas bagian atas aja. Wajar kan, ucap Stephen tak mau kalah. Makan malam yang semula tenang malah berujung saling meledek, saling memojokkan hingga saling menghina, entah siapa yang memulai. Mereka bertiga layaknya anak kecil tak ada yang ingin mengalah. Queen dan Rima hanya menatap mereka sambil tersenyum. Kehangatan kekeluargaan kembali terasa. Walaupun mereka terkadang saling berselisih pendapat namun pada akhirnya mereka akan menertawakan diri mereka. Kini mereka berpindah ke ruang keluarga sementara Rima membawa masuk bayi mungil mereka. Pembahasan tentang Stephen yang jomblo akut menjadi topik utama mereka. Kok bisa sih Stephen gak nikah padahal tampan dan mapan sebagai syarat utama para gadis sudah ia miliki? Queen mulai kepo dengan kehidupan sahabat suaminya. Dia terlalu pemilih, Nyonya Bos, ucap Zidane sambil mengunyah cemilan yang tertata rapi di atas meja. Cek, gak gitu juga kali. Hanya memang belum ketemu aja yang pas di hati, balas Stephen membela diri. Gimana mau dapat yang pas, kalau carinya di klub malam? Di rumah sakit kan banyak dokter yang masih single, pilih salah satu dari mereka. Gampang, kan? Timpal Arya terkikik geli karena ia tahu jika sahabatnya tidak pernah memasukkan dalam list calon istri seorang dokter. Jangan asal deh, balas Stephen kesal. Emang kenapa sih dengan dokter wanita? Kamu kan juga seorang dokter, gak ada salahnya kan? Lagian zaman sekarang profesi dokter sangat bergengsi loh, ujar Queen. Gak, aku maunya punya istri yang stay di rumah melayaniku dan mendidik anak-anakku dengan baik. Bukan yang punya kesibukan tak mengenal waktu. Cukup aku aja yang bekerja. Sweet banget sih, pria idaman setiap wanita ini mah, ucap Queen spontan. Jadi aku bukan pria idaman, ya, kesal Arya mendengar Queen memuji Stephen. Kalau mas suami idaman aku pastinya, ucap Queen menatap Arya penuh cinta. Mulai deh, celetuk Stephen. Bos, Sanas masih terlalu kecil untuk memiliki adik lagi, ujar Zidane dengan wajah memelas. Apa urusannya denganku, balas Arya sewot. Adalah bos, kalau bos mesra-mesraan di depanku, pastinya kan aku mencari Rima dan melampiaskannya daripada sakit kepala. Kalau si jomblo beda lagi karena pastinya dia akan ke klub malam atau ke kamar mandi. Zidane terkekeh di akhir kalimatnya dan langsung dilempar bantal sofa oleh Stephen. Bagi mereka tiada hari tanpa saling mengganggu.
Bab 87. Happy Literasi. Sinar keemasan sang mentari pagi diiringi kicauan merdu burung-burung membangunkan seluruh penduduk alam semesta agar segera bersiap untuk melakukan aktivitas mereka. Arya dan Queen yang masih setia berada di dalam selimut perlahan membuka matanya merasakan tangan mungil Baby Kalista memukul wajah mereka bergantian. Mereka sengaja menyuruh suster agar menidurkan Baby Kalista bersamanya. Arya dan Queen ingin menebus waktu yang terbuang bersama bayi mungil mereka. "Assalamualaikum cantik," sapa Queen sambil meraih tubuh mungil Baby Kalista ke dalam pelukannya. "Selamat pagi, sayang," sapa Arya mencium pipi gembul Baby Kalista kemudian beralih ke bibir Queen dengan cukup lama. "Turunkan dulu babinya, sayang, Mas mau bermain di gunung saja karena hutan dan goanya masih belum bisa dijelajahi," ucap Arya tak sabar. Selama Queen dinyatakan sakit, Arya tak sekalipun melakukan aktivitas kesukaannya. Ia hanya bisa melihat dan menerawang saja, padahal biasanya ia bebas melakukannya sesuka hatinya. Tanpa menunggu persetujuan sang pemilik gunung, Arya langsung melakukan aksinya. Cukup lama ia bermain di atas sana hingga sebuah tangan kecil menarik rambutnya disertai ucapan yang tak jelas dari Baby Kalista. "Astaga nak, biarkan Dedi bersenang-senang sedikit sebelum ke kantor," sambil memindahkan Baby Kalista. "Mas, jangan nodai mata anak kita dengan kelakuan seperti itu," ucap Queen memperbaiki baju tidurnya yang sudah terangkat. "Gak apa-apa sayang, biar dia melihat bagaimana cintanya Dedi pada mominya," balas Arya berdalih. "Nanti kita kebablasan mas, aku takut." Petik 2. "Mas tahu batasannya sayang, Mas hanya ingin mengobati rasa kangenku pada squishy-ku ini," ucap Arya terus memainkan squishy-nya dengan lembut sehingga membuat Queen mendesah. Kegiatan panas setengah badan mereka terhenti ketika Baby Kalista menangis. Sontak keduanya berhenti dan langsung menghampiri Baby Kalista yang menangis sambil memegang dotnya yang sudah kosong. "Kap kap kap, bentar ya sayang, Momi buatkan susu dulu." Secepatnya Queen keluar membuatkan susu untuk Baby Kalista. "Suster, tolong siapkan air mandi untuk Kalista." Setelah selesai ketuk pintu kamar aja, ucap Queen sambil membuatkan susu untuk Baby Kalista. "Baik bu. Oh ya sekalian bilang sama Bibi agar menyiapkan sarapan," titah Queen sebelum melangkah menuju kamarnya. Entah mengapa Queen tidak respek pada suster Baby Kalista sejak pertama ia melihatnya, padahal Queen selalu menghormati dan menghargai semua orang tanpa melihat pekerjaan dan dari mana mereka berasal. Bagi Queen semua manusia sama perbedaan kaya dan miskin hanya karena kuat dan besarnya usaha mereka selain faktor keberuntungan. "Nah, susunya sudah siap," sambil menggoyang-goyangkan botol susu Baby Kalista yang berusaha meraih botolnya. Untungnya Baby Kalista minumnya pakai dot. "Mas gak bisa bayangkan jika dia hanya mau minum ASI," ucap Arya mengusap lembut kepala putri bungsunya. "Seandainya aku gak sakit, Baby Kalista bisa ASI hingga sekarang," timpal Queen menyesal. "Semua ada hikmahnya, sayang, dan yang di atas sudah mengatur semuanya dengan baik dan mengerti dengan keadaanku," ucap Arya tersenyum lebar. "Maksudnya?" tanya Queen bingung. "Tuhan mengerti jika pagi-pagi, Mas juga butuh penyemangat makanya Tuhan mengatur agar Baby Kalista mengalah dengan mengkonsumsi susu formula. Lebih baik Mas mandi daripada bicara gak jelas," sewot Queen kemudian merubah posisi duduknya membelakangi Arya. Tak ingin membuang-buang kesempatan, Arya langsung memeluk Queen dari belakang dan lagi-lagi memainkan squishy-nya sejenak dan segera berhenti sebelum sang empunya protes. Arya kemudian menghilang dari balik pintu kamar mandi bersamaan dengan ketukan di pintu kamar mereka. Tok tok tok. "Masuk," setengah berteriak Queen menyuruh suster pengasuh Baby Kalista masuk. "Maaf bu, air mandi nona kecil sudah siap dan sarapan juga sudah siap," ucap suster tersebut sambil matanya melirik ke sana kemari. "Satu. Kamu cari apa?" tanya Queen datar melihat suster Nova seperti mencari sesuatu. Tidak ada apa-apa, bu." "Permisi," jawab suster Nova salah tingkah dan langsung menggendong Baby Kalista keluar dari kamar Queen. "Ada apa dengan suster Nova?" batin Queen. 1. Bab 88. Happy Literasi. Sebagai seorang wanita yang sudah bersuami,
Queen semakin waspada setelah melihat gelagat suster baby Kalista yang tidak beres. Walaupun Queen sangat mengenal suaminya dengan baik yang selalu alergi pada wanita akan tetapi ia harus tetap memperhatikan suster anak bungsunya itu, mana tahu dia bertindak di luar batas. Berbagai pikiran buruk memenuhi kepala cantik Queen mengingat dirinya pernah merasakan permainan licik saudara tirinya. 1. Steph, nemu di mana si susternya baby Kalista? Tanya Queen ketika Stephen duduk di depan Rima. Emang kenapa? Stephen balik bertanya dengan wajah bingungnya. Gak kenapa-kenapa sih, hanya saja kok aku kurang srek sama dia, jawab Queen menyembunyikan kecurigaannya. Aku juga gitu sih, Bu. Malah pernah aku pergoki suster Nova memperhatikan Mas Zidan sambil senyum-senyum sendiri, timpal Rima sewot. Masa sih? Stephen seolah tak percaya mendengar penuturan Rima. Jangan-jangan dia teman tidurmu, Steph, atau dia gak puas dengan permainanmu makanya cari mangsa baru, tuduh Queen curiga. Makanya jangan hanya main di atas, Steph, mungkin dia ingin permainan seutuhnya. Rima ikut-ikutan menuduh Stephen. Enak aja kalian berdua ngomongnya suka ngelantur. Aku gak mungkin melakukan itu dan lagi pula suster baby Kalista itu bukan tipeku. Stephen membela diri. Kenapa kalian menyerang Stephen? Kasihan dia, kompak Arya dan Zidan menghampiri mereka. Cek, dua ibu-ibu saja membuatku kewalahan, apalagi kalau kalian ikut-ikutan. Awas aja. Stephen memilih lebih dulu mengancam kedua pasangan di hadapannya. Suzon banget jadi orang. Padahal aku hanya mau meminta kalian untuk tinggal bersama kami, rumah sebesar ini akan terasa sepi kalau hanya ada kami, ucap Arya bersungguh-sungguh. Aku sih gak ada masalah tapi gak tahu sama curug satu itu, balas Stephen santai. Tapi ganti susternya baby Kalista, ucap Zidan serius. Iya, aku juga gak suka ada wanita di rumah ini selain Queen dan Rima. Kami kan sudah kembali jadi gak perlu lagi suster untuk menjaga baby Kalista, timpal Arya. Tapi kasihan loh, dia anak yatim piatu dan butuh pekerjaan untuk menghidupi dirinya, balas Stephen tak tega. Kalau gitu pekerjakan aja di apartemenmu, saran Zidan cepat. Gak boleh. Apartemenku hanya calon istriku yang bisa berkunjung ke sana, tolak Stephen mentah-mentah. Jangan bilang kalau yang kamu maksud calon istri itu Kiandra, soalnya hanya dia wanita yang pernah ke apartemenmu, ucap Zidan asal. 1. Pekerjakan dia di rumah sakit, beri dia pekerjaan sesuai dengan apa yang ia bisa, saran Arya tanpa memperdulikan ucapan Zidan yang tak bermutu. Kenapa gak di perusahaanmu aja? Tanya Stephen dengan wajah memerah mendengar ucapan tak bermutu Zidan. Gak bisa. Sela Queen. Semua mata menatap bingung pada Queen yang tiba-tiba bersuara agak keras. Tatapan mata mereka seolah menuntut penjelasan mengapa dirinya menolak keras. Aku merasa suster Nova berusaha mencari perhatian Mas Arya dan aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi apalagi melihat suster Nova sepertinya sangat berani dan licik, jelas Queen terus terang. Jangan khawatir Nyonya Bos, Big Boss gak akan terpengaruh, ucap Zidan menenangkan Queen. Dalam keadaan sadar pastinya Mas Arya gak akan aneh-aneh tapi jika dijebak dengan obat atau apapun itu, siapa yang mau bertanggung jawab, balas Queen yang sudah memikirkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Semua terdiam mendengar ucapan Queen, dalam hati mereka membenarkan kekhawatiran Queen. Apalagi Rima, dia sangat mendukung Queen. Daripada suami mereka terlibat skandal lebih baik bibit skandal dibuang sejauh-jauhnya. Aku dukung Bu. Secepatnya keluarkan suster Nova dari rumah ini. Agar kita tenang mengurus anak-anak, ucap Rima ikut membenarkan Queen. Baiklah demi kedua wanita cantik dan galak melebihi singa betina, hari ini aku akan mengembalikan suster Nova ke habitatnya, ucap Stephen berlari sebelum sesuatu menimpa anggota badannya. 1. Bab 89. Happy Literasi All. Sesuai dengan permintaan kedua sahabatnya maka Stephen langsung memecat suster Nova tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Mereka bukanlah orang yang suka berburuk sangka namun lebih pada hati-hati dan waspada mungkin karena mereka besar dan tumbuh di dunia bisnis yang penuh dengan persaingan dan kelicikan.
Kenapa saya dipecat, Pak? Tanya Suster Nova dengan wajah memelas agar Stephen membatalkan keputusannya. Kamu gak salah, hanya saja Tuan dan Nyonya ingin mengasuh sendiri bayi mereka seperti halnya ketiga anaknya yang lain. Tapi saya butuh pekerjaan, Pak, agar bisa hidup dengan baik. Petik 2. Jangan khawatir, sebagai ucapan terima kasih maka Tuan dan Nyonya akan memberikan modal agar kamu bisa memiliki usaha sendiri, ucap Stephen menyodorkan amplop coklat yang lumayan tebal dan tak terpengaruh dengan wajah sedih pengasuh baby Kalista. 1. Tapi Pak, saya suka kerja di sini. Kerja apapun saya siap, Suster Nova berusaha meyakinkan Stephen agar dirinya tak keluar dari rumah mewah itu. Suster Nova sungguh tak ingin dipecat dari pekerjaannya dan keluar dari rumah yang sangat menjanjikan kebahagiaan. Bagaimana tidak, ia berharap bisa mendapatkan perhatian dari salah satu para pria tajir di rumah itu. Syukur-syukur kelak ia bisa menjadi nyonya di rumah tersebut. Rasanya Otor ingin membelah kepala Suster Nova dan membersihkan otaknya yang kotor. Gak ada pekerjaan yang cocok buatmu di sini, ambil uang ini dan segera pergi dari rumah ini. Tas pakaianmu sudah diletakkan di depan pintu dan satu lagi gak usah pamit pada semua orang, mereka sedang beristirahat, ucap Stephen tak ingin dibantah. Dengan langkah gontai, Suster Nova meninggalkan rumah Arya. Ia tak menyangka secepat ini dipecat dari pekerjaannya. Belum sempat melakukan pekerjaan yang sebenarnya menjadi tujuan utamanya bekerja di rumah mewah itu. Entah apa yang harus ia katakan pada orang yang menyuruhnya, bagaimana cara mengembalikan uang yang telah diterima sebagai bayarannya. Apakah ia harus bersembunyi? 1. Menyusuri jalanan kompleks perumahan elit yang lengang karena taksi yang masuk ke kompleks perumahan tersebut sangat jarang karena penghuni kompleks semua memiliki kendaraan. Suster Nova terus berjalan menjauh dari rumah Arya dan Queen dengan pikiran kacau. Sementara itu di rumah Arya semua kembali berkumpul di ruang keluarga. Mereka benar-benar seperti sebuah keluarga yang harmonis. Steph, kamu kok gak pulang-pulang sih? Kasihan tante dan om, ucap Zidan. Kapan kamu terakhir pulang? Tanya Queen karena sejak menikah dengan Arya, setiap hari Stephen bersama mereka. Kalian tuh ya, kalau bertanya satu-satu dong, semua bertanya seperti itu serasa aku seorang terdakwa aja, omel Stephen. Tinggal jawab aja, kok susah amat. Amat aja gak nyusahin orang, sungut Arya karena sahabatnya itu seolah menghindar setiap kali mereka membahas dirinya. 1. Dengar baik-baik ya, aku bukannya gak ingin pulang, hanya saja setiap aku pulang, papa sama mama selalu membahas pernikahan dan aku jenuh jika harus membahas hal itu, makanya aku gak pulang-pulang tapi aku selalu memantau keadaan papa sama mama kok, kalian gak usah khawatir, terang Stephen. Kayak Bang Toyib aja, celetuk Queen. Kamu gak bengkok kan? Selidik Arya meragukan kualitas seorang Stephen. Aku rasa sih gitu, bos. Mana ada pria dewasa mainnya hanya bagian atas dan disuruh menikah juga gak mau, timpal Zidan membenarkan. Astaga kalian ini, benar-benar gak ada akhlak, gak ada sopan-sopannya. Aku hanya ingin menikmati masa mudaku. Tak ingin terburu-buru menikah, balas Stephen tak terima tuduhan kedua sahabatnya. Atau jangan-jangan kamu menunggu Kiandra dewasa, iya. Keburu expire tuh benih, ucap Zidan terkikik geli. 1. Queen, Arya dan Stephen sontak berdiri dan mengeroyok Zidan, hingga Zidan tak bisa berkutik. Stephen meninju lengan Zidan sedangkan Arya menggeplak kepala Zidan sementara Queen memukulnya dengan bantal. Stop, Daddy, Mommy dan Om mesum kasihan Om Zidan, teriak Kiandra menghentikan aksi orang dewasa tersebut. Zidan mengangkat wajahnya dengan tersenyum penuh kemenangan karena kedatangan salah satu Triple K menolongnya dari amukan massa. Bab 90. Happy Literasi All. Suster Nova terus berjalan kaki hingga di pintu gerbang perumahan elit tersebut dan menyetop sebuah taksi yang kebetulan melintas di depannya dan segera naik. Suster Nova segera menyebutkan alamatnya sambil memijit kakinya terasa pegal berjalan jauh dengan menenteng tas yang lumayan berat. Drurt. Suster Nova melirik ponsel di tangannya dan wajahnya memucat ketika melihat ide pemanggil. Tertulis dengan huruf kapital bos besar, orang yang menyuruhnya menyamar menjadi seorang suster dengan bayaran yang tinggi.
2 tahun ia menyamar di rumah sakit di mana Stephen bekerja berharap salah satu dari ketiga sahabat itu melakukan kecerobohan. Berharap Dr. Stephen yang sering memanggil suster masuk ke ruangannya, mulai meliriknya dan melakukan hal yang sama agar bisa menjebaknya, namun hal itu tak kunjung datang padanya. Suster Nova yang sebenarnya adalah orang suruhan seseorang yang sangat mengenal persahabatan mereka dan juga merupakan lawan bisnis Arya dan Zidan, ingin menghancurkan Arya melalui Stephen. Melihat peluangnya yang tidak memungkinkan membuat Suster Nova putus asa hingga tiba-tiba Suster Nova mendengar jika Dr. Stephen membutuhkan seorang pengasuh untuk bayi berumur 2 bulan, bagaikan menemukan mata air di tengah gurun, Suster Nova segera mengajukan diri dengan sedikit drama menyedihkan. Akhirnya ia diterima dan menjadi pengasuh bayi orang yang akan mereka hancurkan. Namun sungguh sangat disayangkan, baru saja Suster Nova ingin memulai aksinya akan tetapi ia sudah terlebih dahulu dipecat. Drurt. Ponsel Suster Nova kembali berteriak dan kali ini tak ada tanda-tanda akan berhenti, bersamaan dengan tibanya di rumahnya yang terletak di pinggiran kota. Setelah membayar ongkos taksinya, Suster Nova menggeser tombol hijau untuk menjawab panggilan orang yang paling ia takuti. Halo bos, ucap Suster Nova ragu. Dari mana saja kamu? Sejak tadi aku menghubungi ponselmu tak ada jawaban. Berani sekali kau. Hardik pria di ujung telepon. Maaf bos, saya tidak mendengarnya, kilas Suster Nova. Bagaimana dengan tugasmu? Jangan katakan jika kamu belum melakukannya. Belum ada kesempatan, bos, jawab Suster Nova berbohong. Bodoh kau. Dasar wanita gak punya otak. Bentakan pria itu semakin membuat Suster Nova bergidik ngeri. Suster Nova terdiam memikirkan ucapannya yang baru saja berbohong. Biarlah ia membohongi pria itu sambil memikirkan cara agar bisa melarikan diri dari pria itu. Kita bertemu di tempat biasa. Jangan sampai terlambat. Petik 2. Baik bos, ucap Suster Nova lemas. Ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi jika sang bos memintanya datang ke tempat yang sebenarnya sangat tidak ingin ia datangi. Tempat yang mengubah hidupnya bagaikan di neraka. Hidup berlumuran dosa hingga bertemu dengan pria parubaya yang memberinya sedikit harapan. Suster Nova menyetel alarm kemudian mengistirahatkan tubuhnya sejenak sebelum berangkat ke tempat biasanya di mana pria itu menikmati tubuhnya hingga puas. Ia tidak ingin terlambat bukan karena dirinya merindukan sentuhan pria itu akan tetapi ia tak ingin dihukum lagi dengan melayani pria itu hingga pagi. Cukup sekali itu saja ia mengalaminya. Merasa cukup dengan istirahatnya, Suster Nova beranjak dari tempat tidurnya yang hanya memuat satu orang dengan kasur yang sangat tipis kemudian berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Hanya memerlukan waktu 10 menit mandi dan berpakaian serta menghias dirinya. Setelah dirasa semuanya selesai, Suster Nova segera keluar rumah setelah memesan taksi online. 1 jam kemudian Suster Nova tiba di sebuah hotel mewah. Ia segera turun setelah membayar ongkos taksinya. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera memasuki hotel tersebut dan langsung menuju lift. Cek, ngapain urusin orang, biar aja toh dia gak ada hubungannya dengan kita. Arya menyahut tanpa melihat orang yang Zidan bicarakan. Tapi bos dandanannya beda loh, sangat berbeda ketika jadi pengasuh baby Kalista, ucap Zidan curiga dan mengundang perhatian Stephen yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya. Ketiga pria tampan itu kini fokus pada satu titik, bukan karena tergoda akan tetapi kepala pintar mereka memberikan alarm kecurigaan. Stephen mengingat bagaimana ngototnya Suster Nova agar tetap bekerja di rumah keluarga Arya hingga ingin bekerja apa saja. Ketiganya saling berpandangan kemudian menganggukkan kepalanya. Pasti ada sesuatu, kompak ketiganya.